perdesnya. Perdes ini kan lahir dari kesepakatan kita bersama. Iya. Tuhan tumeta. Ya kena kesulitan. Kesalahan Anda ketika memilih mereka-mereka itu, dan itu semua adalah representasi dari semua yang diharapkan kemudian bisa menyuarakan apa yang muncul itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video Dede Creative Channel. Thank you. Memberikan kritikan harus mengapresiasi, artinya lihat dari dua sisi, harus selalu berbeda pikiran tentang pandangan kita kepada orang siapa itu. Di satu sisi mungkin kita sangat jauh, tapi di sisi lain bisa kita lihat sisi baik. Tidak tahu. Ini satu bahan orang. Masih tahu. Buatnya dia nama baik. Buat sesuatu kemudian dalam hati kecil kita mengatakan ini bukan saya, tetapi Ini tak kenapa tadi. Sehingga mau tidak mau ya harus komplain kembali. Daripada jakin program tadi, daripada jakin dan sisi yang desain tentang program apa yang kita harapkan, akhirnya setiap yang musrembang desa itu ya tidak jalan, bukan dari tidak memanfaatkan badan hak itu, karena kalau menunggu badan hak kapan terlaksana, kapan bisa disepakati dulu, jangan terlaksana dulu. ya, Satu hal yang bisa disepakati dan kami itu sama melibatkan apalagi ketika suatu itu harus demokratis, terlalu demokratis itu ternyata tidak bagus, saya kira baik. Terlalu otoriter juga tidak bagus, tetapi terlalu mungkin harus semila. Ketika terlalu demokratis menjadi makin banyak kepala yang berpikir, makin banyak persoalan yang muncul dan makin sulit untuk sehingga harus yang itu adalah semi otoriter dan ada saatnya pemimpin itu ya disitulah jiwa kepemimpinan itu berjalan. Kapan waktunya harus mengambil motif karena ini hal yang prinsip yang harus dilakukan, dan kapan harus berani mendengar, dan sisi mana yang suatu pengambilan keputusan yang diambil karena berasal dari mendengar dari bawah, dan mana yang memang harus mau mendengar dari bawah atau tidak mendengar dari bawah, ini keputusan yang harus diambil. Itu memang harus dan memang kan kita buat ini dari mana kita memulai sebuah pembangunan dalam undang-undang satu sebetulnya dalam yang dibangun itu kan maksudnya dari bawah. Ya, dari keinginan masyarakat Palestina. Jadi kepala desa program mengarahkan masyarakat dicarikan bagaimana ini dan bisa diatur ini apakah itu
lalu kabupaten, kemudian diserap oleh desa, kemudian dijadikan sebuah. Itu yang jarang dan bukan hanya di daerah kita tapi umum terjadi di hampir keseluruhan di kabupaten. Jarang kita lihat itu kan masyarakat Tuhan juga kan memang berarti Ibu Selatan karena calon Johan juga Ya, memang pada dasarnya memang benar Perdes itu lahir karena ada ada keluhan masyarakat, ada permasalahan di lapangan yang dihadapi, sehingga dari permasalahan itu kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kesepakatan itu yang dibawa dirumuskan menjadi sebuah aturan, sehingga pada saat permasalahan ini diselesaikan atau diberikan solusi, lalu ada yang mungkin akan menentang di jalan, di dalam perjalanannya suatu program ini ada yang menentang. Ini kan ada perdesnya, perdes ini kan lahir dari kesepakatan kita bersama. Lalu di mana titik permasalahannya? Anda di mana pada saat perdes ini atau pada saat kesepakatan ini dibentuk? ya laporan tuh, laporan tuh mereka, ya kena kesulitan mana? Ya, Bukan berarti Anda tidak diundang, bukan berarti tidak dianggap. itu resiko. Karena yang dihadirkan di sana kepala dusun, negara, dan segala macam dianggap adalah representasi dari seluruh masyarakat Ya, di seluruh desa itu. Nah, kesalahan Anda ketika memilih mereka itu untuk yang memilih kepala dusun mereka, yang mengangkat tokoh adat, mengangkat tokoh agama mereka, masyarakat kita itu sebagai. Lalu kemudian di belakang mengatakan bahwa tidak pernah hadirkan gara-gara ya saya hanya masyarakat biasa. Kepala dusun ada, kan tokoh pemuda ada, dan itu semua adalah representasi dari semua yang diharapkan kemudian bisa menyuarakan apa yang muncul di situ. Makanya kan kau jadi tokoh jangan sekedar jadi tokoh, kau jadi pemuda jangan sekedar jadi dengarkan, amati, lihat apa yang dibutuhkan dan menjadi urgent untuk harus diselesaikan. Nah, begitu dari sudut pandang manapun yang harus dikerjakan pertama kali adalah kajian partisipatif yang lagi melalui musyawarah mufakat, misalnya Musrembang desa atau pertemuan forum dan pertemuan dalam forum itu kan bisa menjadi opini publik yang serius, menjadi dasar pengambilan keputusan atau menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh seorang para pemimpin. Nah, kalau itu bisa berjalan bagus, maka sebetulnya roda pemerintahan itu berjalan dengan baik, kemudian aturan-aturan kita bisa jelas, dan semua program-program itu bisa dilaksanakan atas kesepakatan bersama dan memiliki dasar negosiasi itu sepakat dan dijalankan itu. Sesederhana itu sebetulnya membangun sebuah desa. Desa ini kan komunitas kecil dengan anggaran yang begitu melimpah. Ya, itu 1,4 miliar misalnya, atau mungkin ada yang dapat 700 juta misalnya per tahun. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan benar-benar baik selama 6 tahun, berarti kan ada 6 miliar yang dana yang dikelola minimal. Lalu katakanlah rata-rata seperti itu untuk membangun desa itu. Saya kira ini akan menjadi sebuah program yang sangat-sangat. Dan kan diharapkan pemerintah Jokowi kan seperti itu. Bagaimana kemudian suatu saat pada saat nanti desa itu mandiri, sehingga tidak ada lagi anggaran-anggaran khusus untuk membangun desa, mengurus hal-hal yang begitu. Kita bantu pemerintah untuk ya sudah, desa kami sudah mandiri, pakai itu anggaran untuk sebetulnya kan begitu ya, goalnya kan begitu. Dan termasuk untuk menopang itu pemanfaatan BUMDes. Pada akhirnya nanti BUMDes ini akan sama seperti BUMN kalau dalam konteks negara, sehingga bisa membiayai seluruh kebutuhan yang ada di desa. Tapi ketika misalkan
apa namanya, kita balik lagi ke belakang bahwa sebenarnya dengan adanya kesepakatan dan adanya dibuatnya suatu peraturan desa, maka itu secara otomatis membentengi si kepala desa sebenarnya. Iya. Jadi apa keputusan yang diambil oleh kepala desa bukan pengambilan dia secara sepihak, tapi ada dasar hukum yang jadi landasan dia dalam mengambil keputusan. Ada keputusan bersama masyarakat yang dibuatkan dalam itu hal yang sehingga kepala desa juga leluasa untuk berbuat. Ya. Kita merasa senang, merasa bahagia, ikut bangga, ikut bahagia ketika ada sahabat kita, orang kita, keluarga kita yang sudah mulai naik, sudah mulai pertumbuhan ekonomi sudah bagus, kemudian sudah sukses, sudah berhasil. Kita juga merasa bangga dan kita menganggap bahwa oh ya itu pantas karena dia memang kerja keras. Ya. Tapi di sisi lain banyak orang yang merasa sakit hati ketika melihat orang lain mulai berhasil, terutama dalam suatu kepemimpinannya berhasil. Itu menjadi sakit hati bagi dia. Dia anggap ya, ini kan penyakit. Itu yang penyakit sebenarnya. Artinya kita tidak pernah bukan tidak pernah, banyak di antara kita yang susah untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang berhasil melakukan satu terobosan misalnya. Ya kan? Denohan lah penawanta juga dia kan walaupun sudah bagus walaupun mabina itu aturan dan Indonesia dia itu juga dia kan atau orang lain berbuat baik itu adalah saya, itu adalah kami. Kalau kita kasih ampuh kau ya itu kan sebenarnya filosofi orang tua kita sebenarnya seperti itu, cuman pada akhirnya prakteknya yang ini. Dia